Halo, ketemu lagi. Halo, Miss. Halo, yuk share screen lagi yuk, langsung aja. Langsung aja. Error, Miss. Errornya di mana? Ingat, Ini hmm? di Elifnya katanya bad input. Bad input. Kenapa kok bisa bad input? Nggak usah Hmm. pakai sama dengan, langsung aja. If, Oh, nah, kurang hmm. darinya 50. Maksudnya boleh. Ah, sama aja. Hmm? Coba 49-nya kamu ganti 50. Sama. Masih sama. Itu Hmm. sudah benar. Oke, set points. Coba kamu ganti set status. Masih ada yang kurang itu source code-mu. Bawahnya Oh iya. dikasih apa? Dipanggil dulu. Set status underscore status core. Nah, ada wait input. Definition set underscore status. Print your discount. Elif pakai if dulu. Yang pertama if, baru yang kedua pakai elif, kedua ketiga. Kalau misalkan ini langsung mahal, gitu kan. Oh, gitu. Jadi harus kasih if dulu. If, elif, elif. Hmm. Nggak langsung elif Ya. ya. Jadi pakai if dulu. If, else if, Hmm. else if. Kalau langsung elif, nanti dia nggak akan bisa ini. Oke? Tuh, ada error lagi tuh. Set underscore status. Iya. Mana coba? Ya. Set underscore status score. Point earth. Kenapa di sini tiba-tiba ada point earth? Why? Di sini. Why di sini ada point earth? Apakah Buat kamu input, buat if di jadi pointsnya. ini? Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan awalnya itu di sini tuh saya skor, di sini juga sama. Kan dia akan printnya sesuai sama yang belakang kan? Oh. Gitu. Jadi skor. Nggak usah ada earn, nggak usah ada earth-nya. Langsung skor sama dengan integer input point earn. Hmm. Bisa nggak? Hmm. Discountnya nggak ke print. Diskonnya nggak ke print. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kok biasa nggak ke print diskonnya? Definition, coba lihat. Eh, Definition, set status score. Print your discount. Oke, if score 50. Coba kamu kasih space. Kamu kasih enter di bawahnya diskon. Sebelum yang skor tadi. Setelah row, setelah baris 8.
enter. Nah, nggak ke print. Enggak. Skor, skor. Ini ada sama dengannya yang ini. 50. Yang ini, nah yang ini nggak usah. Yang ini kan karena mentok. Jadi sama dengan lebih besar sama dengan 100 gitu. Ini dihapus. Yang ini dihapus. Hmm, langsung aja. Nah, coba sekarang. Nggak kedetek juga. Enggak, dia masih nggak ke print. Oke, definition set satu score. Print your discount. Coba dibantu. Siapa tahu ada besar kecilnya huruf salah. If score, nomor score and score 50. Oke. Print 10% discount. Oke. And leave score 50 and score ininya coba 100. Yang ini. Print 15% discount. Ih, kok bisa? Hmm? Bisa Udah. dong. Bisa dong. Kan tipe dikit tuh. Ya kan? Ih, Oke, kita lanjut ya. 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 Oke, lanjut. Aku jelasin yang tadi. Mm-mm. Ada function continue. Bentar. Bisa lihat screenku nggak? Belum. Belum. Sekarang? Belum. Belum. Udah. Oke. Function continue. Tadi aku udah ngejelasin sampai yang ini. Ya kan? Coba tadi kalau Ya. misalkan aku langsung comot ke sini pasti kamu bingung. Ya. Kan? Oke, nafas dulu. Kita relax dulu. Kita kadang 2 jam ngoding itu ada yang kerasa, ada yang capek lama-lama. Apalagi dengan error-error yang simple-simple. Iya. Ya kan? Bentar. Kalau gini kedengeran nggak suara angin? Enggak. Nggak, oke. Nah, ada sample solution. Definisi masih sama seperti yang tadi. Cuma, nah ini. Sama kayak yang tadi nih. Cuma di sini ada average rate. The result the function operations is passed to print and print in the console right away. Ini masih sama sih konsepnya sama yang tadi. Oke? Lewatin ya. Mm-mm. Oke, di sini ada penjelasannya. Untuk yang di titik-titik yang hijau, itu adalah average grade calculation can be used in other programs to for the example. When checking conditions for contest entry, when recommending additional course, when assigning discount for extracurricular activity, it will be useful to have it separate functions. Nah, ini untuk yang berwarna hijau di sini. Seperti yang tadi sih sebenarnya cuma rumusnya dia dimasukin di sini. Oke? Iya. Nah, sekarang di sini ada average grade. Nah, untuk yang atas, yang ini average grade. Yang ini. Nah, these solutions did not complicate the code and it will surely prove worthwhile in the future. We will be able to just copy this average function to other programs. Nah, misalnya, terus yang satunya lagi. Nah, kalau yang bawah,
ini, note that you can call one function inside other one, so the concept the nesting work is true. Jadi dia bisa dipanggil di program yang lain. Jadi bisa di dalamnya sini. Nested itu adalah bisa dipanggil di dalamnya. Sama halnya dengan nested loops, nested conditions. Nah, ini sama juga. Jadi kalau misalkan ini kan ada definisi nih. Dia mendefinisikan yang ini, definisi yang ini. Terus di sini ada definisi lagi. Tapi yang definisi ini itu bisa dipanggil di dalamnya definisi yang ini. Jadi dia otomatis akan ngeload yang apa yang ada di dalam rumus yang bagian atas. Paham? Paham. Oke. Next. Breaking code into small functions makes it more readable and communications among developers more activate. Actually, when there are several developers involved in a big project, working without tested function is impossible. Now, today you will learn how to define several of your own function and use them in the program. Yang kedua, write the program with the function calls from within other functions. Yang ketiga, automate more the teacher's routine task. Nah, di sini ada standard function. What is standard functions? Nah, functions, a name set the program commands that can be called from another part of the program. Nah, seperti yang tadi, ini masih sama. Sama Mm-mm. kan? Mm-mm. Ada print, ada input, ada integer, ada length. Left. Ini harus paham, harus Y- hafal kalau bisa. Yes. Oke? Lepas? Lepas. Oke. Do function. Do function always return a value? Oke. Yes, but sometimes the function operator is not defined. Misalnya ada print, seperti yang tadi kan ada print hello. Nah, kenapa dia kok nggak bisa print? Kok bisa dia bisanya none? Print will be print the result of the operations. Nah, print yang di yang pertama ini kan tidak didefinisikan, maka dia kan bulinya none. Seperti yang aku bilang tadi, Mm-mm. ya kan? Nah, terus yang bawah dia akan mengeprint jumlah yang ada di dalam baris yang QWERTY 1, 2, 3. Nah, in this case, program say the function does not return the value. How do we declare our own function? Nah, function declarations. The process of creating the function is called the function declarations. To declare the function, the example, specify to def operations. Yang kedua, write the function's name. Tadi udah ngejelasin belum ini? Udah. Udah kan? Mm-mm. Bentar. Yang ini sudah, yang ini belum. Hmm, Belum. bentar. Local scope Kayaknya sudah. hmm, enggak deh, beda dikit. Beda sama yang tadi. Ya, beda beda dikit di bawahnya. Bawahnya di sini ada error. Oke, jadi untuk di sini ada error. Errornya kenapa? Jadi di sini ada name afferent is not defined. Kenapa kok dia tidak bisa afferent is not defined? Kenapa dia muncul kayak gitu? Why? Karena dia pakainya average grande. Oke, benar. Oh, Karena dia pakainya the average. Nah, the average variable has only been defined with the function. Jadi kalau misalkan average grade, kamu harus nulis yang sama, average grade dalam kurung name. Kalau misalkan kamu cuma panggil average di sini, yang dimaksudkan di sini nih, dia nggak akan bisa ngedeteksi. Sampai sini, ada yang ditanyakan? enggak. Nggak. Oke, bentar aku cas laptop dulu. Oke, next ya. Iya. Oke,
How do we return a variable's value from our own functions? Nah, di sini ada return operator. To get the return a value from the function, we need to use the return operator. This value can be assigned to a variable in the main part of the program. Nah, di sini ada definitions. Average underscore grade dalam kurung name. Grade input seperti yang sama. Yang tadi, seperti yang aku jelasin. Tapi bedanya di sini ada return. Kalau kamu perhatikan, di sini ada return average. Ya kan? Nah, Iya. why? The reward average grade function takes one argument name and returns the value average. Kenapa? Kira-kira kenapa? Hmm, To get the return the value from the function, we need use the return. Jadi dia akan apa ya? Kayak ada returnnya gitu loh dari seluruh program yang ada di sini. kayak looping. Ya, pilot. Oh, Oke, ini topik nested functions. Masih ingat nested itu apa? Nested? bersarang, Hah? ber, Net. ber, Perulangan di dalam ya. berulangan. Okay, Mm-mm. we will analyze some tasks which require us to define our own functions and call one functions from within another for the optimal solution. Before this, we will formulate an important recommendation. Nah, misalnya di sini, instead the declarations one cumbersome function, it is the better the program several compact one. Definition, get result. Misalnya, ada reading. The data from the keyboard, ada calculation based on the data, analyze, ini the resultnya, ada the output of the information for the user. Lalu ada call get result. Jadi dia pakai call. Nah, ini namanya get data yang dua. The default of the get data function. Yang ini adalah print result function. Yang dua bawah. Yang dua atas ini adalah calculate. Namanya get data. Yang bawah namanya print result. Mm. Nah, definition. Get data. Reading the data performance in the necessary calculations. Return parameter. Definition for the print result parameter. Di sini untuk result, get data, print result, result. The same code can be optimized in the different ways. It all depends of the developer skills and experience. Jadi dia apa namanya? Kodenya mungkin sama tapi dia berbeda fungsinya. Hampir sama tapi berbeda fungsi. Nah, sekarang untuk yang ini. Oke, task. Coba dibaca tasknya. The center organizes the annual visit to the theater for its students. The Oke. students can get a discount on the price depending on the number of 5-point grades Hmm, they get for their final test. Write Oke. a program that asks for the input of grades and counts of the number of 5-point grades. If the number of 5-point grades are from 1 to 3, then the discount is 3%. If it is from 4 to 5, then the discount is 5%. If it is more than 5, then the discount is 10%. Oke, berarti sama keluarnya kayak gini ya. Ada grade 0, stop. Dia akan muncul 5, 5, 5, 4, dan sebagainya. Nah, untuk codingannya gimana? Jadi untuk codingannya ada definisi amount 5. Grade, kenapa? Oke, ada grade, integer, input grade 0 sampai stop. Amount 5, di sini ada return amount 5. Jadi kayak untuk nge-loop-nya gitu. Nah, ada di bawahnya ada set discount. Dia akan muncul yang bawahnya ini, set discount. Jadi, fungsi yang atas, sorry, fungsi yang atas sama yang bawah ini beda. Oke. Kalau yang bawah, ini untuk menentukan nilai diskonnya.
amount satu and amount apa namanya ini kurang dari sama dengan 3, maka returnnya 3. Terus di sini 5, sorry, returnnya 5. Jadi untuk apa ya? Maksudnya tuh hmm, untuk mendefinisikan tingkatan dari set diskonnya. Untuk ngeset diskonnya tuh seberapa. Jadi makanya yang bawah itu ada print discount deficit set discount. Jadi nanti diambil rata-ratanya keseluruhan. Oke? Paham? Bingung? Bingung. Nanti langsung eksekusi aja ya. Oke. Oke. Nah, sekarang di sini ada BMI. Karena kalau ini nanti nggak nutup waktunya. Ada BMI. BMI calculation. Nah, BMI itu adalah body mass index. Nah, what is the recommendations for the BMI calculation and printing parts must be written standalone. Jadi rumusnya BMI itu kan weight per apa ya dibagi height kali height. Nah, kalau misalkan dia less than equals 18 point apa ya 18,5. 18,5 dia underweight. Kalau antara 18,5 sampai 25 dia akan normal weight. Kalau lebih dari 25 dia overweight. Ini adalah rumus paten. Hmm. Kalau yang itu. Nah, solusinya gimana? Jadi solusinya gini. Definition calculation BMI. Height sama weight. Sorry. Weight in a kilo, height in meter. Nah, indeks, kalau misalkan di dalam Python, kalau ada yang ini, kalau ada gini, ini nggak bakal kedetek, nggak bakal ke print sebenarnya. Kalau warnanya Karena dia hijau, catatan. catatan, cuma not. Good. Nah, indeks ini untuk rumusnya, oke? Nah, ada return index, dia akan mengecek ulang atau nge-looping dari yang ini. Kalau misalnya salah atau apa, oke? Nah, untuk yang bawah, untuk yang ini adalah untuk mengecek, untuk membuat dari yang kategori-kategorinya tadi. Oke? Paham? Hmm. Bingung? Hah? Kurang. Kurang? Yang mana yang kurang? Yang return index. Return index. Nah, jadi dia akan apa ya? Kayak nge-recall gitu loh. Nge-recall dari indeksnya itu. Jadi, Hmm. untuk memanggil ulang dari indeksnya atau mengoperasikan dari indeksnya itu. Paham? Atau bingung? Kalau Aku kita nggak pakai return index, emang dia nggak ini, Miss? enggak. Dia nggak bisa ngejalanin si rumusnya itu. Oke? Hmm. Oke. Oke, seperti yang bawah juga sama. Untuk kategorinya, karena kita pakai float. Jadi ada float untuk masing-masing ini kan ada banyak tuh. Ada integer, ada string, ada float, terus ada banyak lah pokoknya. Jadi untuk yang ini kita pakai float, tipe datanya. Ya. Data type-nya kita pakai yang float. Oke, sekarang next. Nah, kenapa menggunakan float? Note in this case, decimal fractions are explicitly convert into numeric values using the float function. Karena dia nanti ada komanya, ada desimalnya. Maka dia menggunakan float. Paham sampai sini? Paham atau bingung? Kalau nggak pakai desimal, Hmm. dia menggunakan integer. Kalau huruf, dia menggunakan string. Kalau ada desimalnya, dia menggunakan float.
Oke? Nge-lag nih Mm-mm. kayaknya. Nge-lag. Tinggal aku nge-lag. Suaraku delay kayaknya. Enggak, Miss. Enggak. Oke. Paham sampai sini? Enggak. Oke. Paham. Nah, sekarang masih sama. Ini langsung aja dibuka LMS-nya. Kita langsung mengerjakan aja. Oh iya, PowerPoint-nya. Nah, ini yang mana nih? Kira-kira which one? Ada 4 jawabannya. Yang salah cuma satu. Yang mana kira-kira? Jawaban benar ada 4, yang salah ada satu. Mark the correct statement about the functions. Benar, Kak, Miss. Hmm? Benar, Kak. Salah, kurang tepat. Satu yang kurang tepat. Oh, Gimana? Masih kurang tepat. Satu. Cuma satu doang nih yang kurang tepat. ini. Hmm, enggak. Yang salah itu yang if. If the name variable change with its function body, the variable the same name main part itu yang salah. Oh. Nah, ada bugnya. Kira-kira bugnya di mana?
Coba baknya di mana? Mm-mm. Oke, good job. Lanjut. Good. Yang mana kira-kira? Pusing nih, mulai pusing nih dia. Yang mana Yunis? Jangan tegang gitu dong. Ayo, relax dulu. Yang mana errornya? Yang mana nih kira-kira? Udah mentok belum? Kalau mentok, Kak, udah mentok gitu. Baru kita selesaikan bersama. Mau diselesaikan bersama? Mau. Mau. Oke. Pertama kita cek dulu. Get definition, get result score. Ini udah benar. If score 85, return one place. Itu udah benar. Elif score 65 and score 85 udah benar, return to place. Benar. Elif skor 50, ininya 65, return third place, else return better luck time. Benar. Nah, sekarang ini nggak usah dikasih yang, bentar, aku mau anot kok sulit ya. Oh, ini nih. Oke. Nah, sekarang tidak usah dikasih yang ini. Ini tidak usah. Yang ini dihapus. Langsung, hmm? Itu dari sananya, Miss. Iya, dihapus. Oh, oke. Kan kalau codingannya nggak dibutuhin, kenapa dipakai? Hmm, Gitu kan? Eh, bener.
Ini yang 4 kan ya? Eh, sorry, 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 sorry. Enter, undo. Wait, aku jumbo Hmm. sama yang 3. Definition, give reward result. Oke. If result one place tryptophan. Nah, sekarang kita pakai elif yang two place. Coba buat. Elif result sama dengan double equals two place. Nah, returnnya ini sebenarnya tidak menggunakan reward ini. Ini tidak langsung return trip to Vienna. Langsung gitu. Oh, Return, jadi benar. printnya nggak usah. Nggak usah Gitu, pakai tutup guys. kurung. Tutup kurungnya dihilangin. Hmm. Bisa? Return Hmm. trip to trip. Langsung bookshop voucher aja. Kan yang kedua kan bookshop voucher kan? Iya. Nah, sekarang yang ketiga. Coba kamu buat. Elif. Mm-mm. Participant certificate. Oke. Kok coba sekarang. Bisa nggak? Masih belum kebuka. Nah, Oke. Next, yang kelima. Coba kamu sendiri, kalau sudah mentok nanti kita kerjain bareng. Oke? Coba yang sekarang. Eh, Kamu minggu tuh jamnya jam berapa aslinya? Jadwalmu. Hari Minggu jam jam aduh, sebentar 11. saya 11 sama jam 1. Bener? Atau salah? benar. 11 sama 1 ya? Oke.
Bisa? Udah mentok? Atau mau masih nyoba? Masih nyoba. Oke. Gimana? Mentok? Belum? Mantap. Mentok. Oke. Kita bahas ya. Sekarang yang 15. Definition amount 5 ini udah benar. Oke, grade integer input, grade zero adalah stop ini udah benar. Amount 5 zero benar. While grade ini udah benar. If grade 5 benar. Amount 5 plus 1 ini benar. Grade input ini benar. Return amount 5 benar. Yang pertama benar. Definition set discount. Ini yang pertama saya lihat catatan, Miss. Saya nggak ngerti kenapa muncul itu. Muncul yang mana? Ini. Hmm? Nggak ngerti. Tapi coba catatanmu gimana? Coba kamu em, lanjutin dulu, kamu lanjutin ngerjain dulu. Nanti tak kasih penjelasan. Oke, sambil aku jelasin ya. Yang pertama ini,
yang ini. Oke, jadi pertama, misalkan kita di program program meminta pengguna untuk memasukkan angka yang disebut dengan grade. Jadi dia untuk masukin angka di sini, yang pertama. Nah, terus grade ini, hmm, jika yang ini while grade, jika misalkan kamu mengetik dia dengan mengetik 0, angka 0, maka dia akan stop loopingnya. Dia akan loopingnya Hmm. stop. Terus setiap kali pengguna memasukkan angka 5, misalkan kamu masukkan angka 5 di variable amount 5 di sini. Nah, dia akan bertambah 1. Nah, rumusnya mana? Rumusnya ini. Jika kamu memasukkan angka 5, maka dia akan plus 1. Rumusnya kan yang itu. Rumusnya ini kan plus 1. Yang sini aja. Nah, terus apabila kamu memasukkan angka 0, nah fungsi dari ini ada integer grade, integer dan sebagainya. eh Maka dia akan mengembalikan jumlah berapa kali angka 5 dimasukkan. Dia akan menghitung angka 5-nya berapa kali. Gitu. Paham atau bingung? Hmm, bingung dikit. Bingung dikit. Oke. Jadi yang pertama kan grade itu kan di sini ada grade, integer, input dan sebagainya. Kamu diminta untuk memasukkan grade-nya itu berapa, ya kan? Misalnya kamu masukin 5. Oke, kita masukin 5. Kalau misalkan kamu masukin 0, dia akan berhenti. Coba buka ininya dulu. Nah, kalau dia masukin 5, dia akan looping. Masukin 4, dia akan looping lagi. Masukin 5, dia akan looping lagi. Hmm, Masukin ini, dia akan looping. Tapi ketika kamu memasukkan angka 0 di sini, dia akan stop. mm-mm. Oke? Paham Paham. sampai sini? Oke, itu yang pertama. Yang pertama ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita ke set discount. Coba set discountnya kamu lanjutin dulu. Definition, set discount, amount 5, if amount lebih dari sama dengan 4, and amount sama dengan leb- kurang dari 5. Kurang dari sama dengan 5. Kurang itu kamu. Kurang dari sama dengan 5. Return 10. Returnnya 10. Kenapa Sekarang, 10? kenapa returnnya 10? Oke. Nah, di sini kenapa dia returnnya 10? Karena eh bentar, aku mencari kata-kata. Karena fungsi di amount 5 itu kan untuk menghitung berapa jumlah angka 5 yang dimasukkan. Berapa kali. Nah, variable amount itu kan menyimpan jumlah tersebut di dalam variable amount. Nah, kalau misalkan amount berada di antara 4 dan 5, artinya ada 4 atau 5 kali angka 5, maka program akan memberikan diskon 10%. Nah, 10 itu, return 10 itu berarti mengembalikan nilai diskon persennya.
Paham? Bingung? Hmm, Ini enggak, fungsi di sini, ha? Bingung? bingung. Oke. Jadi fungsi return 10 itu tadi kan ada set diskon tuh. Ada diskon amount. Ada diskon. Kita kan ngerjain yang bagian set diskon. Nah, angka 10 ini itu ditetapkan oleh aturan program seperti peraturan yang ada di dalam soal ini. Jadi udah apa namanya? Udah setnya gitu loh. 10 udah ditetapkan oleh programnya. Nah, maka misalkan jadi fungsinya 10 itu mengembalikan nilai diskon ke 10%. Nah, angka 10 di sini merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh program. Begitu. Paham atau bingung? Itu udah pokoknya yang tidak bisa diganggu. Gitu. Oke? Berarti kalau bawahnya return 15. Betul. Betul. Hmm, Paham? paham. Oke, sekarang else. Else-nya adalah return 0. Sudah? Hmm. Kenapa ini keluarnya non-mes? Kenapa keluarnya nan? Karena itu belum selesai. Oh ya ya, else-nya belum. Else-nya belum. Else return nol. Coba Diran. Yes. Bisa? Mau nanya kalau misalnya yang ini Mm-mm. dipindahin di luar def-nya bisa nggak? Nggak bisa dong. Karena nanti dia Baiklah, nggak akan masuk ke dalam akan amount ininya, looping. loopingnya. Oke? Iya. Mm-mm. Nah, sekarang answer yang ini. Yes. Jawabannya berapa? Fill the blank. What is the result of the program? Definition add A and Hmm, B. Return A plus B. Return number minus 10. Print minus 10 add multiple 2.6. 2 sama 6. Jawabannya adalah nggak ngerti. nggak Mhm. ngerti. Oke, bentar. Oke,
Nah, jadi kita bahas ya satu-satu ya. Pertama, Python. Di sini ada multiple 2 di sini. Python multiple 2 itu sama halnya dengan kan ada ini. Bentar. Aku taruh sini ya. Multiple X sama dengan X time X. Nah, kalau multiple 2 berarti di sini adalah gimana? Di sini adalah 2 kali 2 sama dengan Dua. 4. Nah, sekarang kita ke add 4,6. E plus B. Gimana aku ngehapusnya? Nah, di sini ada return A plus B. Sorry. Add. Mana add-nya? Ini, yang atas. Add A plus B. Berarti itu sama dengan yang ini. Itu sama dengan A plus B. Nah, add-nya misalkan 4,6. Bentar. Nah, terus add-nya di sini kan multiple 2 ini kan 4 hasilnya kan. Nah, terus yang ini Mm. 6. Berarti 4,6. Yang ini A, yang ini B. Paham sampai sini? Iya, Oke, berarti jawabannya iya. berapa? Sama dengan 10, 10. ya kan? Sama dengan 10. Berarti Iya. print multiple ini sama ini adalah 10. Nah, di sini ada definition minus 10 number, ya kan? Minus 10 Mm-mm. dalam kurung number. Nah, numbernya di sini itu adalah minus 10. Berarti 10 minus 10 sama 10. dengan 0. 0. Gitu. Oke? Paham? Oke, Kita belajar matematika paham. juga. Kita belajar matematika juga di sini. Ya, satu lagi setelah ini selesai. Atau mau udah? Udah ini? Hmm, nyoba. Boleh. Panjang gitu nanti. Duh. Coba sendiri ya. Oke? Nanti aku screenshotin kalau udah selesai. Nanti boleh ini. Aku ada kelas. Ya, Oke? oke, Miss. Oke. Mm-mm. Can you give me conclusion for today class? eh jadi ada dalam functions Oke. continued itu ada nested function. Oke. Terus
Terus? um, rumus BMI, Mm-mm. Terus? and And then? udah. Terus? Udah. Oke. Oke. Oke, untuk hari ini Miss rasa sudah. Kita lanjutin nanti hari apa? Hari Jumat ya? Iya. Oke. Kalau gitu, Miss akhiri kelasnya. Thank you for today and see you. Bye. See you next week. Bye, Yunis. Yes, thank you, Miss. Oke.